ไม่ได้โทรมาเหรอ? เปล่าอะ Halo para pencinta film, ini adalah episode keempat dari film Cinta Terror. Bagi kalian yang ingin menonton video sebelumnya, bisa kalian cek di description box. Jadi di episode keempat ini bercerita tentang 4 sekawan, yaitu Nae, Diega, dan Kap yang melakukan sebuah prank call. Hingga akhirnya meneror salah satu dari mereka. Ingin tahu kelanjutannya? Tonton videonya sampai habis ya. Film ini dimulai dengan adegan pertengkaran antara Nae dan ibunya. Jadi si Nae ini sebentar lagi akan mengikuti ujian masuk universitas. Ibunya seorang dokter dan pemilik dari usaha di bidang farmasi. Jadi pertengkaran mereka itu dikarenakan ibunya memaksanya untuk masuk jurusan farmasi, yang dimana keinginan ibunya itu juga supaya kelak Nae melanjutkan usahanya dan tidak perlu repot-repot untuk mencari pekerjaan di bidang lain. Ibunya juga seorang single parent karena ayahnya yang sudah meninggal dan Nae adalah anak sematawayang. Ibunya hanya ingin Nae mempunyai masa depan yang cerah, tetapi Nae menolak karena ia ingin masuk ke jurusan yang ia sukai. Sampai akhirnya dia pergi dari rumah dan tinggal sementara di apartemen temannya Dio. Hingga suatu hari dia menelpon ibunya dan mengancam akan bunuh diri jika ibunya tidak menuruti kemauannya. Karena hanya Nae satu-satunya yang ia miliki, ibunya pun menyetujui semua keinginannya. Di adegan berikutnya, Nae dan teman-temannya bersenang-senang dengan melakukan prank call random, hingga tiba giliran Nae. Nae pun diberi nomor secara acak yang kemudian tersambung pada seorang nenek tua. Yang dimana nenek itu mengira kalau cucunya Ben yang menelponnya. Tapi ketika Nae yang ingin berbicara, malah teleponnya yang sudah terputus. Mereka pun menjadikan itu candaan yang berkata mungkin nenek itu kaget dan meninggal. Namun yang mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari kejadian yang akan meneror salah satu dari mereka. Di tengah kesenangan mereka, Nae pun ditelepon oleh ibunya. Dia yang masih kesal pun tidak mengangkatnya. Teman-teman yang tahu permasalahan Nae dan ibunya mencoba menenangkannya. Yang malah tidak berhasil, dia pun memperbaiki suasana dan melanjutkan kesenangan mereka. Nae menginap di asrama, dia pun ditelepon oleh seseorang yang ternyata ibunya, yang malah ibu Nae menyalahkannya karena terus menelpon dalam keadaan menangis dan histeris. Nae pun di sisi lain juga merasa bingung dari mana ibunya tahu nomor telepon asrama Dio. Nae pun menyangkal semua yang dikatakan ibunya yang membuat mereka berdebat dan bertengkar lagi, kemudian menutup teleponnya. Dia pun terbangun dan dituduh oleh Nae bahwa ia yang iseng menelpon ibunya. Dia pun menyangkal karena memang dia tidak tahu soal itu. Nae pun makin merasa bingung. Paginya Nae yang bingung masih mempertanyakan kejadian semalam kepada Dio. Dia pun mengatakan teman-teman apartemennya saja tidak tahu nomornya, apalagi ibu Nae. Dia pun beranggapan mungkin saja Nae mengigau kemudian menelpon ibunya sendiri. Sedangkan Dio sendiri bersiap-siap untuk pulang ke rumah orang tuanya dan membiarkan Nae menginap di apartemennya. Tak lama Dio pergi, telepon pun berdering. Tapi ketika Nae yang ingin mengangkatnya, malah teleponnya terputus. Hal itu pun terus berulang beberapa kali. Dia yang mulai takut kemudian mencabut kabel teleponnya. Malamnya Nae yang sedang tidur ditelepon oleh ibunya yang mulai kesal karena Nae yang terus menelponnya, menangis dan histeris seperti sebelumnya. Nae pun masih terus menyangkal karena memang bukan dia yang melakukannya. Lagi pula sebelumnya ia juga sudah mencabut kabel teleponnya. Jadi bagaimana bisa ia menelpon ibunya? Nae yang penasaran sekaligus takut berinisiatif memasang handycam di kamarnya, guna untuk mengetahui siapa yang bermain-main dengan telepon, yang malah tidak menemukan keanehan apapun. Dia pun malah mempertontonkan video yang berisi rekaman dirinya yang sedang tidur kepada teman-temannya, yang malah dia dianggap aneh karena melakukan itu. Salah satu temannya yang menyadari ada keanehan di video itu, di mana kasur yang terlihat besar tetapi malah Nae yang terus tidur di sisi yang lain, seperti ada seseorang yang tidur di sebelahnya. Nae yang fokus melihat kasur dikagetkan oleh telepon yang berdering, yang dimana telepon itu sebelumnya sudah ia cabut kabelnya, yang kemudian terdengar suara tertawa seseorang. Nae yang panik dan takut menelpon teman-temannya untuk datang dan melakukan video call dengan Dio karena dia yang sedang berada di rumah orang tuanya. Nae pun menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya kepada teman-temannya. Dia pun mulai menelpon acak nomor nenek yang dulu, yang malah tidak membuahkan hasil.
Teman-temannya malah tidak menghiraukannya karena cerita Nay yang tidak masuk akal. Namun Nay yang tidak terima karena masalah itu datang karena keisengan mereka semua, tetapi malah dia sendiri yang diganggu. Teman-temannya pun mulai kesal dan marah, pergi dikarenakan juga besok mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Nay pun kembali ke rumahnya akan tetapi tidak menemukan ibunya. Nay pun mendapat telepon dari ibunya menyuruhnya untuk naik ke balkon lantai atas, tetapi sesampai dia di atas, dia malah terkunci di sana cukup lama, sampai ibunya pulang dan membukakannya pintu. Nay pun langsung marah ke ibunya karena telah mengerjainya, sedangkan ibunya yang tidak tahu soal itu. Nay pun ingin memberikan bukti bahwa benar ibunya lah yang menelpon dia duluan dan menyuruhnya ke atas. Tetapi ketika dia mengecek HP-nya malah tidak ada panggilan masuk dari ibunya. Mereka pun bertengkar lagi di situ yang membuat Nay mengaku soal bunuh dirinya dulu itu bohong. Ibunya pun menangis. Malamnya Nay yang sedang belajar untuk ujiannya besok kembali diteror melalui telepon yang kemudian melihat keanehan. Di mana lemari yang terbuka sendiri, kipas yang berputar sendiri, dan seperti gitar yang dipetik oleh seseorang. Nay yang takut langsung lari pergi ke kamar ibunya meminta agar ia bisa tidur di situ sementara. Malamnya ketika mereka berdua sedang tidur, ibunya mengira kalau Nay yang mengajaknya mengobrol, padahal Nay baru keluar dari kamar mandi. Yang ternyata telepon yang berbicara yang persis seperti suara Nay. Long tahu sih. Paginya Nay yang akan pergi untuk ujian tetapi ibunya memaksa untuk ikut bersamanya dan menemaninya sampai ujian berakhir. Mengatakan setelah ini akan membiarkannya memilih jalannya sendiri. Nay pun menyetujuinya. Mereka pun tiba di parkiran sekolah. Nay pun memberikan jadwal ujiannya. Mereka berdua pun sama-sama mematikan teleponnya agar tidak saling mengganggu. Tetapi ketika ujian sedang berlangsung, tiba-tiba HP Nay menyala dan berbunyi dengan sendirinya, yang membuat pengawas ujian kesal. Dia pun melindungi Nay dengan mengaku bahwa itu adalah HP-nya. Ujian pertama pun selesai. Dia memberitahu bahwa tadi yang menelpon adalah ibu Nay. Nay yang khawatir kemudian pergi ke parkiran tempat ibunya berada tetapi tidak menemukannya di sana. Tetapi di sisi lain ibunya terus mendapat telepon dari Nay, yang mana ibunya menyadari kalau Nay yang sedang ujian dan HP-nya yang dari tadi ia matikan. Ibunya pun tidak menjawab telepon itu hingga ia terus-menerus ditelepon oleh penelpon misterius. Penelpon misterius itu pun menelpon penjaga parkiran di sana dan memberikan teleponnya kepada ibu Nay, yang kemudian terjadilah sesuatu. Sedangkan Nay kemudian kembali mengikuti ujian, karena ia yang khawatir kepada ibunya, dia pun mengisi asal lembar jawaban dan pergi kembali ke parkiran. Ia yang sampai di sana malah tidak menemukan ibunya di dalam mobil. Mencoba menelpon ibunya beberapa kali, dia yang sudah berada di luar parkiran melihat kecelakaan yang dia sangka adalah ibunya. Nay pun ditelepon oleh ibunya di seberang jalan, yang dimana dari tadi mengira Nay yang menelponnya di parkiran menyuruhnya untuk membeli sesuatu. Yang ternyata yang menelponnya itu adalah penelpon misterius, yang terjadi ibunya kecelakaan di depan matanya sendiri. Di rumah sakit, Nay yang tengah bersedih ditelepon kembali oleh penelpon misterius yang terdengar seperti suara ibunya. Mengatakan kepada Nay, bukankah kepergian ibumu akan membuatmu senang, jadi tidak ada orang yang akan melarangmu lagi melakukan sesuatu. Nay pun meluapkan kemarahannya dan berkata, kenapa tidak aku saja yang mengalami ini, kenapa harus ibuku? Nay pun menyesali semua yang ia lakukan kepada ibunya. Dokter dan suster pun datang untuk menenangkannya, memberitahu Nay bahwa ibunya yang sudah sadar. Selang beberapa hari di ruang inap, Nay pun memberitahukan ibunya yang pingsan selama 2 hari, dan ibunya berkata bahwa itu adalah tidur terlamanya saat ia melahirkan Nay. Di scene terakhir, Nay pun berhasil menelpon Ben, cucu dari nenek tua dulu yang ia kerjain. Nay pun menanyakan keadaan neneknya dan meminta maaf. Jadi hikmahnya adalah pertama, walaupun penyesalan datang terakhir, jika takdir memberimu kesempatan kedua untuk berubah, maka berubahlah menjadi sosok yang lebih baik. Yang kedua, kasih ibu itu sepanjang masa, walaupun anaknya membangkang tidak menurut, tetapi ada ruang besar di hatinya yang tersisa untuk memberikan maaf.